Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Wa bihi nasta'in ala umurid dunya waddin wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'a bi ihsanin ila yaumiddin, amma ba'd. Hadirin kaum muslimin, muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak, orang baik dimanapun anda berada, kami mengajak kepada kita semua untuk selalu senantiasa tak henti-hentinya serta tak bosan-bosannya kita memanjatkan puji syukur kita kehadirat Allah Subhanahu wa taala. Oleh karena begitu banyak nikmat yang Allah anugerahkan dalam perjalanan kehidupan kita, sampai saat ini kita bisa berkumpul dalam rangka berfastabiqul khairat dengan tafaqquh fiddin. Mudah-mudahan duduknya kita selalu senantiasa diberkahi oleh Allah, dijaga oleh Allah, dan terus kita istiqomah sampai pada akhir hayat kita dalam proses pembelajaran agama ini. Amin ya rabbal alamin. Salat teriring salam kita aturkan kepada junjungan kita Rasulullah Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga, sahabat, dan insyaallah sampai kepada kita. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada amalan-amalan yang dia itu mungkin menurut pikiran kita sangat sederhana untuk kita amalkan. Tetapi ketika kita mengkaji dengan baik, kita memahami dengan baik, ternyata keutamaan amalan-amalan kecil yang kita anggap sepele itu mempunyai kedahsyatan pahala yang Allah siapkan untuk pelakunya. Maka di kesempatan yang sangat berbahagia ini, insyaallah kita akan coba untuk membahas beberapa keterkaitan dengan amalan-amalan sederhana, tetapi ketika kita istiqomah melakukannya, maka dia akan mendatangkan pahala yang begitu dahsyat pada diri kita. Bahkan dia akan mendatangkan penghapusan dosa yang kita kerjakan semasa lampau, masa jahiliyah kita. Bapak Ibu jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, apa saja amalan-amalan itu? Di antara amalan-amalan itu kami catat yang sangat penting. Yang pertama adalah berusaha pada diri kita untuk menjaga pelaksanaan sholat di awal waktu. Kita ketahui bahwa sesungguhnya sholat ini adalah merupakan sebuah amalan yang pertama kali akan dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala kelak di akhirat. Bahkan dalam hadis khusus Nabi sallallahu alaihi wasallam memberikan penjelasan kepada kita, siapa yang salatnya bagus, maka insya Allah semua amalannya menjadi bagus. Siapa salatnya bobrok, maka amalan pun menjadi bobrok. Sehingga perlu kita melatih diri kita agar bisa selalu senantiasa menjaga ibadah solat kita di awal waktu. Caranya adalah kita paksakan diri kita, ketika kita sudah mendengar azan, maka tinggalkan semua aktivitas kita. Lantas kita bergegas menuju ke masjid, menuju ke mushola untuk memenuhi panggilan Allah Subhanahu wa taala, sehingga pelaksanaan salat di awal waktu itu bisa kita laksanakan dengan semaksimal mungkin. Hadirin kaum muslimin wal muslimat, ayah bunda, tuan puan, abang kakak yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, dalam sebuah hadis dijelaskan kepada kita an Abdullah bin Mas'udin qal, dari Abdullah bin Mas'ud, dia berkata, sa'altun nabiyya sallallahu alaihi wasallam, aku telah bertanya kepada baginda Rasul Muhammad sallallahu alaihi wasallam, ayyul amali ahabbu ilallah, amal apa yang disenangi, disukai, dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Qal, maka Nabi sallallahu alaihi wasallam menjawab, as-salatu ala waqtiha. Coba kita lihat. Nabi katakan salat di awal waktu atau salat tepat pada waktunya. Maka ini adalah merupakan amalan yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga memberikan instruksi kepada diri kita untuk menjaga daripada pelaksanaan sholat kita tepat di awal waktu. Qultu thumma ayyun, kemudian aku bertanya lagi, setelah itu apa lagi ya Rasulullah? Qal birrul walidain, setelah kamu melaksanakan sholat tepat waktu, maka amalan yang kedua ketika engkau mau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala adalah berbuat baik kepada kedua orang tuamu.
Lalu dikatakan lagi, qultu tsumma ayyun, kemudian apalagi ya Rasulullah? Qal al jihadu fi sabilillah. Nabi katakan bahwa yang ketiga, ketika engkau amalkan maka engkau dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, yaitu berjihad di jalan Allah Subhanahu wa taala. Kita membahas terkait dengan as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktu. Maka hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, ini memiliki keuntungan keistimewaan yang sangat luar biasa kepada siapa saja di antara kita yang dia mampu istiqomah untuk melaksanakan ibadah sholat tepat pada waktunya. Jadi mereka akan diberikan konsekuensi yang sangat luar biasa dari Allah Subhanahu wa taala. Konsekuensi ini adalah dalam bentuk hal positif. Yang pertama, tentu mereka akan dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala. Karena berdasarkan hadis Nabi sallallahu alaihi wasallam, Nabi ditanya, ayyul amali ahabbu ilallah? Amalan apa yang dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala? Maka Nabi katakan, as-salatu ala waqtiha, salat tepat waktunya. Sehingga keuntungan yang pertama, memang wajar dan pantas dia mendapat cintanya Allah Subhanahu wa taala. Teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Seseorang ketika sudah dicintai oleh Allah Subhanahu wa taala, maka yakin 100% semua yang dia lakukan dalam perjalanan kehidupannya di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala, mulai dari A sampai Z, yang dia lakukan itu pasti mendatangkan pahala kepada dirinya. Yang dia lakukan itu pasti mendatangkan keridhaan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Kemudian perkara-perkara juga yang dia tinggalkan pasti juga mendatangkan keberkahan dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Ini faktor ketika ia mendapatkan cintanya Allah Subhanahu wa taala. Sehingga kita jangan terlalu menggampangkan pelaksanaan ibadah salat itu. Bentuk diri kita untuk latih diri kita agar terbiasa melaksanakan sholat di awal waktu. Lalu keuntungan yang kedua, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang melaksanakan sholat tepat pada waktunya, maka mereka secara tidak langsung telah menjaga hubungannya dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab orang ibadah, bacaan yang dia baca tentu ada komunikasinya langsung dengan Allah. Berarti menginformasikan kepada kita ada hubungan spesial. Hamba-hamba yang selalu senantiasa menjaga sholat mereka, apalagi di tepat waktu. Sehingga menjaga hubungan antara dia dengan Allah ini sangat memberikan kebahagiaan yang sempurna pada perjalanan kehidupan dirinya. Lalu yang ketiga, jamaah sama dirahmati dan dimuliakan Allah, orang yang menjaga daripada pelaksanaan ibadah sholat di awal waktu, maka keutamaan yang Allah berikan kepadanya, dia akan diberikan sebuah sikap, ya, untuk membantu dirinya menjaga kedisiplinan dalam menjalani kehidupannya. Dia ibadah saja mendapat kedisiplinan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Maka dia lakukan ini dengan bijaksana, dia lakukan ini dengan baik oleh karena sudah ditarbiyah dan dididik oleh Allah Subhanahu wa taala dengan pelaksanaan salat 5 waktu yang dilakukan tepat pada waktunya atau di awal waktu. Sehingga kondisi kedisiplinan ini akan menyebar pada pelaksanaan pekerjaannya. Maka hasil yang akan dia dapatkan dalam melakukan aktivitas pekerjaan itu tentu akan mendatangkan kesempurnaan dalam pekerjaannya. Barangkali mungkin nanti dia diangkat pangkatnya, kemudian dia dipromosikan oleh karena kedisiplinan yang dia perlihatkan kepada pemimpinnya di saat dia bekerja. Kemudian yang berikutnya, dia akan mendapatkan keutamaan berupa kedudukan yang tinggi di akhirat, ya. Karena salat kalau sudah diterima, maka amalan lain pun akan diterima. Sehingga kedudukan yang bersangkutan itu pasti akan tinggi kelak di akhirat nanti. Lalu yang berikutnya, keutamaan yang dia dapatkan, Allah Subhanahu wa taala memberikan kekuatan kepada dirinya untuk memampukan dirinya menghindarkan dirinya daripada perbuatan dosa. Jadi kalau kita sudah
berkecimpung di dalam pelaksanaan ibadah sholat, ya, khususnya sholat 5 waktu, apatah lagi kita melakukannya selalu di awal waktu atau tepat pada waktunya, maka peluang untuk melakukan dosa itu tidak ada, karena Allah tentu akan menghadirkan pada dirinya, ya, karakter itu membuat dirinya, menjauhkan dirinya daripada perbuatan dosa yang menyebabkan Allah murka kepada siapa saja yang melakukannya. Kemudian keutamaan yang berikutnya, jamaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, maka kehidupannya di alam permukaan buminya Allah pasti diberkahi. Kalau sudah diberkahi kehidupannya di dunia, jamaah, pasti di akhirat dia pun akan mendapatkan keberkahan yang sangat luar biasa. Ya, pasti dia akan mendapatkan keberkahan yang sempurna. Hidupnya tentu akan mendapatkan kehidupan yang bahagia, kehidupan yang sukses, kehidupan yang sejahtera. Ini hanya menjaga sholat di awal waktu. Lalu yang berikutnya, Allah Subhanahu wa taala akan memberikan ketenangan pada jiwa-jiwa orang yang melaksanakan sholat di awal waktu. Artinya mereka selalu dibimbing oleh Allah, sehingga kondisi mereka itu selalu senantiasa tenang, adem ayu. Ada masalah, tidak ada masalah, mereka santai, kemudian mereka mendapatkan bimbingan langsung dari Allah Subhanahu wa taala. Sehingga konsep demikian itu nanti akan memperbaiki hubungan mereka dengan sesama manusia. Kalau sudah hubungan mereka dengan Allah baik, kemudian hubungan mereka dengan sesama manusia baik, maka kondisi yang mereka dapatkan adalah mereka akan mendapatkan kebahagiaan yang sempurna, baik hidup di dunia apabila mereka kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Dan perlu kita ketahui bahwa pelaksanaan sholat di awal waktu ini juga menambah kadar keimanan kita sebagai kaum muslimin muslimat yang masih hidup di alam permukaan buminya Allah Subhanahu wa taala. Itu yang pertama, jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah, tentang pelaksanaan sholat harus kita jaga di awal waktu. Yaitu yang kedua, amalan kecil yang insyaallah ketika kita amalkan, dan ini sangat luar biasa, tidak butuh biaya, tergantung daripada keikhlasan kita, kemauan kita untuk melakukannya, yaitu membaca Al-Quran. Dalam hadis dijelaskan kepada kita, khairukum man ta'allamal Qur'an wa 'allamahu. Sebaik-baik kalian adalah orang yang mempelajari Al-Qur'an, kemudian setelah dia memahaminya, lantas dia mengajarkannya kepada orang yang belum paham. Lalu Nabi tegaskan lagi kepada kita, iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafiyan li ashabihi. Bacalah oleh kalian akan Al-Qur'an, karena sesungguhnya Al-Qur'an itu akan datang pada hari kiamat li ashabihi, memberikan syafaat kepada orang yang ya dia kenal, ya, di antaranya ya keluarga-keluarganya. Kemudian ada hadis dari Nabi SAW menjelaskan kepada kita, an Abdullah bin Mas'ud, dari Abdullah bin Mas'ud dia berkata, kalau Rasul SAW, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man qara harfan min kitabillah, barang siapa yang dia membaca satu huruf daripada kitab Al-Quran, falahu bihi, maka untuknya Allah Subhanahu wa taala berikan hasanatun, satu kebaikan. Wal hasanatu, dan setiap kebaikan dari satu kebaikan yang Allah berikan kepadanya, bi asyri amsalihha, Allah lipat gandakan menjadi 10 kebaikan. La akul, Nabi SAW menyampaikan, tidaklah aku mengatakan alif lam harfun. Alif lam itu huruf, satu huruf. Walakin, akan tetapi, alifun harfun, aku katakan alif satu huruf, walamun harfun, dan lam satu huruf, wa mimun harfun, dan mim satu huruf. Jadi kita bisa bayangkan teman-teman yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ketika kita membaca alif lam, kita telah membaca 3 huruf, maka kita akan mendapatkan 3 kebaikan yang dikalikan dengan 10 kebaikan menjadi 30 kebaikan. Apatah lagi kita betul-betul serius dalam menghatamkan Al-Quran, maka pahala kita akan peroleh sangat luar biasa. Sehingga keutamaan yang Allah berikan kepada mereka yang istiqomah menjaga daripada membaca Al-Quran di setiap hari adalah, yang pertama, mereka akan mendapatkan pahala yang berlipat ganda. Tadi kita sudah jelaskan ya, bahwa sesungguhnya apa yang mereka lakukan itu akan mendatangkan pahala yang berlipat ganda kepada diri mereka. Maka membaca Al-Quran
akan mendatangkan kepada mereka pahala yang berlipat ganda. Lalu yang kedua, mereka akan mendapatkan syafaat kelak di akhirat, ya. Sebagaimana hadis Nabi yang sudah kita singgungkan, Iqra'ul Qur'an fa innahu ya'ti yaumal qiyamah syafi'an li ashabihi. Baca oleh kalian akan Al-Quran, maka sesungguhnya Al-Quran itu akan datang memberikan syafaat kepada diri kalian kelak di akhirat. Lalu yang berikutnya, orang membaca Al-Quran dengan khusyuk, kemudian mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, maka kondisi demikian itu akan menenangkan hati dan jiwa mereka. Lalu keuntungan berikutnya, mereka akan ditingkatkan kualitas imannya kepada Allah Subhanahu wa taala. Karena mereka terus berkomunikasi dengan Allah, maka Allah akan berikan mereka peningkatan iman yang kokoh, sehingga dari hari ke hari mereka terus berusaha untuk mendekatkan diri mereka kepada Allah dengan cara ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala, kemudian juga berusaha meninggalkan hal-hal yang diharamkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Hal yang berikutnya, mereka pasti juga akan mendapatkan rahmat dan petunjuk dari Allah Subhanahu wa taala. Maka kalau kita ingin mendapatkan rahmat, kita ingin mendapatkan petunjuk kebaikan dari Allah Subhanahu wa taala, jangan jauhkan diri kita daripada Al-Qur'an. Jangan tunggu sampai Ramadan baru kita membaca Al-Qur'an. Usahakan setiap bulan kita khatam dalam membaca Al-Qur'an, karena ini adalah merupakan sebuah kegiatan yang benar-benar tidak memerlukan biaya, kemudian keuntungannya sangat dahsyat, memberikan kebahagiaan kepada kita, baik kita ketika hidup di dunia, apatah lagi kita kembali menghadap Allah Subhanahu wa taala. Inti daripada membaca Al-Quran itu sesungguhnya adalah terjadi dialog, reaksi, hubungan antara kita dengan Allah Subhanahu wa taala. Karena kita membaca Al-Qur'an, Al-Qur'an itu adalah merupakan kalamullah. Jadi seakan-akan kita sedang berdialog dengan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian tentu dia akan mendapatkan kehidupan yang layak, kehidupan yang bahagia, kehidupan yang penuh keberkahan. Kita lihat begitu banyak penghafal-penghafal Al-Qur'an, Allah angkat derajatnya, Allah muliakan mereka di dunia. Apatah lagi nanti mereka kelak di akhirat pasti akan dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Lalu yang berikutnya, dengan Quran yang kita baca, kita benar-benar ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala, bisa jadi dia menjadi penghapus dosa kita. Artinya, setiap bacaan Quran yang kita baca itu kan kita otomatis mendapatkan pahala. Dan kalaulah kita ke belakang-belakang melakukan dosa, maka pahala baca Quran kita itu yang nanti menempel, ya, menempel, maksudnya itu menambal, ya, menambal dosa-dosa yang kita lakukan di masa yang lalu. Sehingga bacaan Al-Quran kita wajar saja disampaikan adalah ketika kita konsisten, kita rajin, maka dia akan menjadi jembatan menghapus dosa-dosa kita. Kemudian dia juga menjadi sebuah tindakan yang memberikan kekuatan kepada kita untuk cinta pada agama kita, ya. Karena ciri-ciri orang yang cinta pada agamanya adalah dia serius untuk mentadaburi kitab agamanya. Lalu yang berikutnya, kelak di akhirat, ya, dia akan mendapatkan kedudukan yang tinggi. Sebagaimana Nabi SAW menyampaikan bahwa nanti di akhirat Allah menyuruh kita untuk membaca Al-Quran, dan di mana kita berhenti, disitulah posisi kita nanti kelak di akhirat. Jadi surga itu bertingkat-tingkat, tingkat 1, tingkat 2 dan seterusnya. Kita berada pada posisi tingkat mana? Misalkan tingkat 2 apa tingkat 3 apa tingkat 4, tergantung bacaan Quran kita nanti setelah disuruh baca oleh Allah melalui perintahnya yang harus kita kerjakan. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Lantas yang berikutnya, ya, amalan kecil tapi pahalanya dan keutamaannya sangat luar biasa, yaitu menyebarkan salam. Rasulullah SAW bersabda, an Abi Hurairah radhiyallahu anhu, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu, semoga Allah meridainya, anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sesungguhnya Nabi sallallahu alaihi wasallam bersabda, qal la tadkhulunal jannah, kamu semua tidak akan pernah masuk surga, hatta tu'minu, sampai kalian semua beriman, wala tu'minu, dan kalian tidak akan pernah beriman, hatta tuhabbu, kalau kalian tidak saling mencintai satu sama yang lain. Awala adullukum ala syai'in, maukah aku tunjukkan kamu satu perkara, idza fa'altumuhu, apabila kamu melakukan perkara itu, tahabbtum, maka kamu saling mencintai. Kalau sudah saling mencintai, maka ada iman di antara kita.
Kemudian Nabi SAW jelaskan kepada kita, absus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Kalau keutamaan menyebarkan salam, yang pertama tentu akan mendapatkan cinta dari sesama muslim. Yang kedua, pasti mempererat saudara di antara kita. Yang ketiga, dia akan memperoleh pahala dari kebaikan yang dia lakukan. Yang keempat, dia akan mendapatkan ketenangan hati. Yang kelima, dia akan memperoleh peningkatan kualitas imannya dari Allah Subhanahu wa taala. Yang keenam, dia tentu akan mendapatkan atau memperoleh rahmat dari Allah Subhanahu wa taala. Yang ketujuh, dia akan masuk surga oleh karena perlakuan baik yang dia lakukan. Kemudian yang kedelapan, dia akan menjaga hubungan baik dengan sesama manusia. Kemudian yang kelima, akan menjadi penghapus dosa terhadap kesalahan-kesalahan yang kita lakukan. Kemudian yang keenam, memperoleh keberkahan dalam hidup kita. Itulah beberapa keutamaan bagi mereka yang rajin menyebarkan salam. Maka Nabi SAW telah memberikan ketegasan kepada kita dalam sabdanya, absyus salam bainakum, tebarkan salam di antara kalian. Lalu jemaah yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, amalan berikutnya yang sederhana tapi mendatangkan pahala yang sangat luar biasa berkaitan dengan bersedekah, ya. Kita lihat Nabi SAW bersabda, Nabi Hurairah radhiyallahu anhu qala, dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, qala Nabi sallallahu alaihi wasallam, bahwasanya Nabi SAW bersabda, man tasaddaqa bi adli tamratin min kasbin tayyibin wa la yaqbalullahu illa tayyib wa innallaha yatakabbaluha bi yaminihi thumma yurabbiha lisahibihi kama yurabbi ahadukum faluwahu hatta takuna mithlal jabal. Nabi memberikan kejelasan kepada kita bahwa dari Abi Hurairah radhiyallahu anhu dia berkata, Rasulullah SAW bersabda, barang siapa yang dia itu bersedekah seberat biji kurma, maka dia akan diberikan balasan yang jauh lebih baik daripada yang disedekahkan, dan Allah Subhanahu wa taala menerima yang baik. Kemudian Allah Subhanahu wa taala tidak menerima yang buruk. Artinya kebaikan yang kita lakukan pastilah Allah balas dengan pahala, namun keburukan yang kita kerjakan tentu akan mendatangkan sebuah kesengsaraan pada diri kita. Hadirin yang sama dirahmati dan dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, apa sih keuntungan orang yang suka bersedekah? Yang pertama, dia pasti akan mendapatkan pahala yang besar dari sedekah yang dia lakukan dengan catatan ikhlas mengharap ridho dan rahmat Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, sedekah itu akan menjadikan kelarisan pada dirinya, baik itu dalam usaha yang bersifat dagang dan sejenisnya, ataukah mungkin dia sebagai seorang pegawai, maka dia tentu akan diberikan keberkahan oleh Allah Subhanahu wa taala dengan sedekah yang dia lakukan. Barangkali mungkin perkembangan karirnya pasti akan diberikan jauh lebih maksimal dibandingkan dengan sebelumnya. Kemudian yang berikutnya, keutamaan sedekah adalah mendapatkan ridho dari Allah Subhanahu wa taala. Yang berikutnya, menghapuskan dosa-dosa kita, mendatangkan keberkahan dalam harta kita, menjaga diri dari sifat bakhil, kemudian menjaga hubungan dengan sesama. Lalu yang berikutnya, mendatangkan kebahagiaan kepada diri kita, menjadi sebab masuknya kita ke dalam surga, menambah keimanan kita kepada Allah Subhanahu wa taala. Itulah beberapa amalan-amalan kecil yang kalau sekiranya kita mampu melakukannya, maka sesungguhnya kita telah mendapatkan kebahagiaan yang sempurna dari Allah Subhanahu wa taala. Barakallahu fikum, jazakumullah khair. Mudah-mudahan bisa memberikan manfaat terhadap amalan sederhana tapi dahsyat pahalanya di sisi Allah Subhanahu wa taala. Bisa kita kerjakan, bisa kita lakukan dengan kita berharap Allah membimbing kita, menjaga kita, dan terus memberi kekuatan kepada kita untuk mampu melakukan hal-hal tersebut. Jazakumullah khair. Subhanakallahumma bihamdika nasyhadu an la ilaha illa anta nastaghfiruka wa natubu ilaik. Billahi taufiq wal hidayah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.